Benarkah ucapan Arief Puyono soal oknum kecipratan V Formula E? Artikel ini ditulis oleh XHardi di SeaWorld.com. Misteri mengenai Formula E pelan-pelan terus memunculkan banyak misteri dan intrik. Ini semua memang terkait dengan anggaran. Fantastis memang, karena melibatkan uang dengan nilai hampir 1 triliun. Di balik rasa ingin tahu publik mengenai Formula E, ternyata ada pihak yang seolah ingin menggagalkan interpelasi yang diajukan oleh PDIP dan PSI. Selain itu, ada kabar terbaru yang lumayan mengejutkan. Politisi Partai Gerindra Arief Puyono menyampaikan ada sejumlah dana yang hingga saat ini belum dikembalikan ke PT Jakpro. Dari ratusan miliar dana yang belum dikembalikan tersebut, sebanyak 200,3 miliar rupiah ditenggarai amblas karena digunakan sebagai fee kepada pemegang lisensi Formula E. Arief bahkan mengantongi info ada oknum dari PT Jakpro dan oknum pejabat di Pemprov DKI mendapatkan pembagian fee. Dana Formula E, 360 miliar rupiah, sudah dikembalikan ke PT Jakpro. Selebihnya, 640 miliar belum bisa dikembalikan dan fee ke pihak VEO, pemegang lisensi VI. 200,3 miliar amblas. Infonya banyak oknum Jakpro dan pejabat Pemprov dapat pembagian fee juga nih. Biaya VI di LN gak nyampe 1 triliun kok, kata Arief Puyono di akun Twitternya. Arief mengatakan pembagian fee tersebut terjadi di Singapura. Wah, kalau benar info ini, maka benar-benar sangat keterlaluan. Memang, kalau proyek besar yang melibatkan banyak uang, ada potensi mengarah ke sana. Tapi pernyataan Arief Puyono ini benar-benar membuat kita makin muak, bukan? Kalau benar ini terjadi, maka sangat keterlaluan sekali. Di saat sedang pandemi, ada proyek tak penting yang sejatinya bisa dialihkan untuk menangani pandemi dan membantu masyarakat yang terdampak. Malah ada indikasi beberapa oknum terlibat dalam pembagian fee. Menurut kabar, Formula E 2022 berpotensi memboroskan anggaran daerah sebesar 4,48 triliun. Karena itulah, fraksi PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Anies. Padahal, uang sebanyak 4,48 triliun rupiah itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Kalau disimulasikan, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk 7,4 juta sembako kepada keluarga miskin selama 2 bulan. Atau bisa digunakan untuk menyalurkan beasiswa dari jenjang SD hingga kuliah kepada 38.000 peserta didik. Atau bisa jadi stimulus untuk 3,7 juta pelaku UMKM dengan masing-masing bantuan senilai 1,2 juta. Atau bisa juga dialihkan untuk pembangunan 88 sekolah baru atau pembangunan 44 rumah sakit di Jakarta. Tapi, Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah tudingan soal potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun rupiah dalam ajang Formula E. Katanya, tidak sampai sebesar itu. Tapi lucunya, ketika ada pihak yang ingin mengajukan interpelasi demi transparansi dan kejelasan, malah Anies memberikan kesan ingin mengelak dan menghalangi dengan mengundang 7 fraksi partai lainnya. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Arief Puyono, maka KPK atau pihak lain tidak boleh tinggal diam saja. Harus dimulai penyelidikan menyeluruh dan serius karena ini menyangkut dana yang sangat besar di masa pandemi ini. Dari awal, Anies yang kurang transparan dalam hal ini tentu saja membuat publik bertanya-tanya atau bahkan curiga. Anies seolah enggan ditanyai dengan detail dan mendalam, seolah ada yang ditutupi dan tidak mau diketahui publik. Sampai sekarang, memang belum ada pihak yang mau serius mengusut ini. Saat ini, hanya teriakan dari publik dan beberapa politisi yang membongkar banyaknya kejanggalan dalam pengadaan event Formula E ini. Alasannya, lagi-lagi bikin banyak orang bingung. Bukti lumayan banyak, tapi belum ada pengusutan serius. Tapi, kalau sampai ada penyelewengan dana seperti yang dikatakan Arief Puyono, maka ini bakal menjadi gempar. Anies akan kecipratan masalah dan citranya selama ini akan runtuh seketika. Ini mirip dengan kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah.
Anies kena getahnya. Juga meski tidak terlibat lantaran itu adalah program andalannya, sudahlah, target dikurangi. Ada kasus korupsi pula. Anies sungguh pemimpin yang tidak bisa menjaga dan mengelola anggaran. Suka kelebihan bayar, suka kelebihan klaim prestasi. Bagaimana menurut Anda?